Berita selanjutnya pemirsa, dalam rangka turut mencerdaskan bangsa dan membangun negeri, di Banyuwangi, Jawa Timur ada kegiatan menarik. Kegiatan tersebut yakni keaksaraan dasar untuk masyarakat lebih bersinar, yang di-launching dengan tema Melek Aksara di Kampung Batara di lingkungan Papring, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Nah, ini juga bagian support. Untuk tahun ini support PLN juga. Kami ada 3. Pemirsa, dalam rangka turut mencerdaskan bangsa dan membangun negeri, di Banyuwangi, Jawa Timur ada kegiatan menarik. Kegiatan tersebut yakni keaksaraan dasar untuk masyarakat lebih bersinar, yang di-launching dengan tema Melek Aksara di Kampung Batara di lingkungan Papring, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Ya pemirsa, launching Melek Aksara yang dipandeglangi Widi Nur Mahmudi ini merupakan kegiatan yang memberikan proses belajar kepada masyarakat secara luas untuk bisa membaca dan menulis. Kegiatan ini juga disupport dan dihadiri oleh sejumlah pihak. Selain oleh masyarakat dan Karang Taruna lingkungan setempat, program ini juga didukung sepenuhnya oleh pihak Kodim 0825 Banyuwangi, BUMN Perusahaan Listrik Negara, dan juga relawan serta mahasiswa. Sejumlah perwakilan Propimka setempat juga nampak hadir di acara tersebut. Menurut Dandim 0825 Banyuwangi, Letkol Arhadi Joko Sukoyo, dalam kesempatan ini menyampaikan, kegiatan launching Melek Aksara merupakan program kegiatan baik yang mesti didukung, di mana kegiatan tersebut selain kebutuhan masyarakat sendiri untuk bisa membaca, juga bagi pihak penyelenggara, merupakan upaya berbagi ilmu yang mesti dilakukan dalam program pemerintah mencerdaskan anak bangsa. Joko juga menyampaikan, keterlibatan seluruh pihak sangat diharapkan termasuk Kodim 0825 guna lebih memajukan nama Banyuwangi, tidak hanya wisatanya, namun juga dari sisi sumber daya manusianya. Oleh karena itu menurut Joko, dengan segala upaya, pihaknya akan secara maksimal dalam keterlibatan kegiatan tersebut, dengan melibatkan seluruh personil Kodim hingga jajaran Koramilnya. Kegiatan untuk launching Melek Aksara ini adalah kegiatan bagaimana kita memberikan ilmu kepada ibu-ibu yang buta aksara, mengenalkan huruf dari A hingga Z, kemudian dia bisa merangkai, kemudian dia bisa membuat kata, dan dia juga bisa membaca. Seperti itu, karena masih banyak dari warga sekitar yang memiliki keinginan untuk menulis dan membaca, tetapi keinginan itu bisa diwadahi dengan adanya kerjasama antara PLN, kemudian dari Kampung Batara, dari Kodim yang mensupport kegiatan ini, sehingga harapannya nanti semakin minim Banyuwangi ini orang yang buta aksara. Doking sendiri kita memiliki namanya kegiatan bakti TNI. Salah satu yang bisa digunakan sebagai peran adalah karena program ini adalah siapa saja bisa menjadi guru, kemudian belajar di alam, maka kami mengarahkan Babinsa untuk mengeluarkan ilmunya kepada masyarakat sekitar. Karena yakin bahwasanya kalau dibebankan sama Mas Widi ini, untuk tenaga pengajar hanya terbatas. Kita mencoba untuk berkolaborasi. Kita memberikan tenaga, pikiran, dan waktu, termasuk juga nanti hal-hal yang sifatnya menjadi kendala, sebisa mungkin kita bantu. Sebetulnya kalau latihan khusus tidak punya,
Karena babinsa kami ini sudah memiliki background kepelatihan, keguruan, dan pengasuhan. Sehingga dengan 3 bekal ini sudah bisa menjadi bekal dia untuk mengajari tentang aksara. Kan ini kan masih materi dasar, aksara A sampai Z. Kami saja memiliki beban memberikan pengajaran ke level SD, SMP, SMA. Dengan bekal itu, babinsa kami sudah cukup memberikan ilmunya kepada masyarakat sekitar. Menarik ya, menarik. Kenapa antusias mereka sangat tinggi, bagaimana dia itu berpikir huruf apa ini. Nah ini kan salah satu, mungkin dia bukannya tidak tahu ya, tetapi karena sekian lama dia tidak tersentuh terkait ilmu keaksaraan, sehingga susah untuk menuangkan dalam ucapan maupun tertulis seperti itu. Tapi saya sangat bangga dengan mereka untuk mau belajar dari alokasi yang 100 orang menjadi 120 orang. Ini luar biasa. Oke Pak, terima kasih untuk program Batara ini adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan PLN kepada Ring 1 Project. Kali ini istimewa karena berkolaborasi dengan pihak Kodim dan pihak Muspika lainnya untuk mensupport pelaksanaan di lapangan program Melek Aksara ini di Kampung Batara. Siap. Harapan ke depannya? Harapan ke depannya program Melek Aksara ini tetap ada, biarpun pilar bantuan TJSL pilar pembangunannya lain, cuman untuk program pendidikan kemarin dapat instruksi dari pusat tetap harus jalan. Menarik, kegiatan launching Melek Aksara yang digelar di Rumah Budaya Kampung Batara yang didirikan oleh Widi Nurmahmuti ini mampu menjadi magnet manfaat banyak pihak, sehingga kegiatan yang dilakukan dengan kebersamaan tersebut bisa terlaksana dengan baik dan lancar hingga usai acara. Ya, untuk mengetahui bagaimana lebih jelas kegiatan daripada kegiatan yang dilakukan di lokasi atau di daerah pabrik tersebut, saya akan coba menghubungi Mas Widi Nurmahmuti sebagai pendiri daripada Kampung Batara. Oke, Mas Widi, bagaimana? Bisa mendengarkan audio kami di studio? Apa kabar, sehat? Iya, sehat. Kabar baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, saya akan coba langsung menanyakan kegiatan yang dilakukan tadi di soal apa namanya pemberian proses pembelajaran atau membaca aksara gitu ya di tempat Mas Widi. Bisa dijelaskan ini Mas Widi, atau mungkin idenya bagaimana ini bisa diceritakan Mas Widi? Baik, terima kasih. Tadi itu menjadi bagian tahun ketiga dari program keaksaraan dasar komunitas adat terpencil atau KDKAT yang sudah berlangsung sejak tahun 2021. Dan jika tahun-tahun sebelumnya itu kami menggandeng lembaga yang berbasis pendidikan, untuk tahun ini kami menggandeng beberapa komunitas, kemudian ada Karang Taruna, kemudian masyarakat sekitar yang menjadi guru lokal, dan itu juga yang memantik perhatian dari beberapa lembaga juga untuk terlibat mengajar. Seperti untuk tahun ini kami berkolaborasi dan didukung oleh Dandim 0825 Banyuwangi untuk terlibat langsung mengajar dan berinteraksi dengan masyarakat yang masih buta aksara agar mereka punya semangat dan punya daya kreatif untuk mengingat dan bisa membaca sehingga mampu mengurangi angka buta huruf yang ada di lingkungan khususnya Kecamatan Kalipuro dan Banyuwangi secara umum. Kalau penyelenggaranya sendiri, Mas Widi, mungkin ada pihak lain yang menjembatani gitu? PLN ya. Saya tadi lihat. Ya betul. Jika tahun pertama ada kementerian yang menjembatani, kemudian pada tahun kedua dan ketiga tahun ini semua kegiatan itu disupport penuh oleh PLN, PT PLN, UIP, JBTB. Jadi mereka berkolaborasi antara PLN yang ada di Surabaya, kemudian di tahun kedua dengan Bali, kemudian untuk yang tahun ketiga ini mereka berkolaborasi dengan
PLN yang ada di Malang. Nah, support untuk PLN sendiri untuk kami sebenarnya memang bidang pendidikan selama 3 tahun terakhir ini. Dan untuk tahun ini itu sudah masuk di segmen berbeda, yaitu UMKM. Dan untuk program keaksaraan atau KDKAT gitu kan ya. KDKAT itu keaksaraan dasar komunitas adat terpencil untuk tahun 2023 itu sudah mendapatkan penghargaan dari Kemendes gitu kan untuk tingkat BUMN, di mana PLN sendiri mendapatkan sertifikat gold kayak gitu. Sebelumnya platinum. Luar biasa. Sudah berapa kali penyelenggaraan kalau kegiatan seperti itu, Mas? Kalau penyelenggaraannya sudah 3 kali, 2021 masa COVID, kemudian 2022 kami break, 2023 kami langsungkan kembali, kemudian 2024 ini yang saat ini berlangsung, jadi 3 kali penyelenggaraan keaksaraan. Dan itu tersebar tidak di satu titik, tapi tersebar di 12 titik. Karena setiap titik itu ada peserta keaksaraan itu 10 orang. Dan untuk tahun ini jumlah pesertanya yang terlibat dalam proses pembelajaran keaksaraan itu ada 120 orang dengan 24 tutor, kemudian ada mahasiswa juga yang terlibat membantu, kemudian juga ada pihak dari aparat Kodim itu juga yang membantu, dan mereka tersebar di 2 desa, yaitu Desa Ketapang dan Kelurahan Kalipuro. Kemudian teknis pengajarannya itu siang, malam, atau mungkin berpindah-pindah gitu, atau di tempat itu tadi? Iya. Kalau untuk teknis pembelajarannya, kami mengutamakan kepada pengenalan aksara dulu. Pengenalan aksara, kemudian mereka akan menggabungkan aksara itu menjadi kata, dan minimal sebenarnya adalah mereka mengenal nama, mampu menulis nama sendiri. Itu yang pertama. Kemudian untuk lokasinya sendiri juga di wilayah masing-masing, ada yang di Ketapang, ada yang di Sumber Nanas. Di Sumber Nanas itu wilayah di tengah hutan, seperti itu ya. Jadi tutornya itu kami ngambil dari warga lokal yang sudah punya pengetahuan. Ada yang sarjana, ada yang memang punya basic guru, ada yang Karang Taruna yang punya basic guru, kayak gitu. Jadi Karang Tarunanya yang akan memilih teman-temannya yang punya basic. Dan itu jadwalnya rata-rata karena kita mengikuti jadwal longgar masyarakat, sehingga rata-rata yang terjadi adalah jam ba'da maghrib sampai Isya, dan ada ba'da Isya sampai dengan jam 9, jam 7 ya, jam 7 malam sampai dengan jam 9. Jumlah durasinya itu setiap malamnya adalah 2 jam. Kalau dari jam 6 berarti sampai ke jam 8, kalau jam 7 berarti ke jam 9, seperti itu. Dan ini mereka sistem yang kami bangun adalah bukan sistem mengajar seperti pada sekolah-sekolah umum, karena yang kami ajak komunikasi dan interaksi itu kan orang tua, sehingga kami ingin membangun pola pembelajaran yang humanis sehingga mereka tidak merasa tertekan, tetapi bagaimana pendidikan yang pola pembelajarannya itu nyaman, seperti itu. Iya. Saya tahu tidak sedikit yang datang itu dari kelompok tua ya, laki-laki dan perempuan. Dan tadi menarik juga ya, alhamdulillah saya melihat tadi langsung ada 80% yang sudah bisa membaca kemudian menulis. Ini menarik. Nah, itu artinya sudah ada peningkatan proses ya dari yang sudah disampaikan oleh Mas Widi. Yang sebelumnya angka-angka itu masyarakat 100 itu tadi, sebelumnya ada berapa jumlah Mas yang masih belum bisa menulis atau mungkin membaca? Nah, sebenarnya proses dari kegiatan ini kan bagi kami itu adalah proses istimewa, bukan proses yang atas nama perintah gitu kan, tetapi atas nama keterpanggilan. Sehingga
ruang-ruang untuk mencari dan berkomunikasi sebelum acara itu sangat dibutuhkan. Berbeda dengan sekolah formal yang tinggal membuat poster kemudian masuk kayak gitu. Tapi kami langsung ke lokasi rumah warga tersebut. Kami ajak apakah mau. Kalau secara manfaat sebenarnya mereka tidak memiliki cita-cita yang seperti anak-anak gitu kan, atau remaja atau yang kuliah. Tetapi yang kami jadikan pertimbangan adalah setidaknya dalam status kakak mereka, setidaknya mereka pernah sekolah. Itu yang pertama, setidaknya tidak membuat generasi saat ini putra-putrinya itu merasa malu dengan status buta tidak bisa membacanya para orang tua. Setidaknya mereka tahu bisalah menulis namanya, dan itu menjadi kebanggaan bagi yang belum bisa tentunya, dan tentu menjadi pengabaian bagi yang tidak bisa. Hanya nama saja. Tetapi kan bagi kami, bagi yang belum bisa itu kan istimewa. Nah itu, dan yang terpenting adalah siapapun yang menjadi tutor itu, kami berharap hanya kata kuncinya adalah bangun komunikasi, deketin mereka. Jika tidak ada, makanya kami ada dua ya, ada dua tutor yang dalam 2 jam itu, 1 jam si A, 1 jam si B. Yang satunya mereka melakukan pendekatan di warga gitu kan ya, mereka akan bangun komunikasi, membantu secara mental, psikologinya, bagaimana mereka pede. Yang satu menjadi corong ini di depan kayak gitu, di whiteboardnya kayak gitu. Karena pertama kita tahu masalah mereka kan masalah, bisa jadi masalah penglihatan yang kurang, sehingga perlu kami translate ibaratnya kayak gitu ya. Ini A bentuknya kayak gini, ini lebih ramai sebenarnya daripada di sekolah lain. Jadi waktu masuk kami, indikatornya itu ketika kami rame, oh berarti masuk, karena seru-seru gitu kan. Mereka saling ini seru lah. Luar Kapan-kapan biasa. bisa mengajak. Boleh ya. Ada lagi nih Mas. Ya. Sebetulnya tidak hanya proses pembelajaran membaca aksara atau juga menulis ya. Saya juga dapatkan informasi di situ bahwa ada banyak kegiatan. Mungkin bisa dijelaskan apa saja, seperti apa saja kira-kira. Oh ya, kalau Kampung Batara itu kan pada awalnya itu kan kami bangun itu karena tingginya angka putus sekolah di kampung kami. Kemudian tingginya angka pernikahan usia anak di kampung kami. Dan tentu saja kampung kami hanya cermin dari beberapa wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Kasusnya sama. Saya rasa kasusnya sama. Hanya kita merasa peka nggak dengan kondisi tingginya pernikahan usia anak, tingginya angka putus sekolah, minimnya kebanggaan terhadap kampung, itu saya rasa sama gitu kan. Sehingga perlu ada upaya seperti itu. Maka lahirlah Kampung Batara. Kampung Batara itu kampung baca taman rimba. Secara umum baca tentu pengertiannya luas ya. Tidak hanya membaca aksara, tapi bagaimana kita membaca keadaan, tanda-tanda dan lain sebagainya, potensi dan masalah yang ada di sekitar kita. Itu yang kami tafsir sebagai membaca gitu. Dan tentu persoalan itulah yang menjadi titik masalah kami, dan kami baca bagaimana masalah ini menjadi solusi gitu kan. Bukan berarti ada masalah kemudian secara ekonomi misalnya, masalah ekonomi kemudian kita lari ke wilayah lain sebagai alternatif, padahal di sana juga tidak menjanjikan hal yang lebih bagus lagi, justru membuat peristiwa-peristiwa lebih tragis sebenarnya. Nah, itu sih. Tapi monggo kita kelola seperti itu. Itu Kampung Batara. Dan pada perjalanan waktu, Kampung Batara juga ini berdampak terhadap semangat masyarakatnya. Jadi kami dulu anak-anak, jadi bukan orang tua. Kami tidak banyak komunikasi dengan orang tua. Kemudian anak-anaknya semangat, ternyata orang tuanya juga memiliki semangat, sehingga ada kami join dengan kesetaraan, di mana orang tua mereka itu mendapatkan ijazah dari paket A, B, dan C. Nah, dan pada perkembangannya kemudian ternyata masih banyak nih masalah ternyata.
mungkin di sini hanya prototype gitu kan ya, bahwa masalah ini sama di wilayah lain. Kemudian ternyata keaksaraan, ternyata banyak nih gitu kan. Dari beberapa lingkungan RT itu kami punya catatan 26 RT itu yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran keaksaraan. Artinya sebenarnya banyak masalah, gitu kan. Tetapi apakah kita akan menjadikan masalah itu sebagai hal yang membuat kita harus lari atau kita kelola ya? Nah, gitu-gitu sih sebenarnya sederhana ya. Sederhana, konsep kami tidak punya seperti rencana jangka panjang, kami tidak punya. Kami mengalir sehingga berkembang sampai saat ini. Kami masih berjalan, artinya kepercayaan publik masih berjalan juga gitu. Dan yang terutama yang menjadikan fondasi bagi kami adalah tidak boleh transaksional. Itu yang kami jaga sampai saat ini. Hal apapun yang berbasis pendidikan kami tidak boleh transaksional, tidak boleh ada apa saja yang transaksional lah, pungutan biaya lah apa dan segala macam. Betul, kami tidak boleh. Sejak 2015 kami berdiri, Kampung Batara itu sampai 2020 kami ada pagar, kami tidak boleh terima support dana dari manapun gitu, tidak boleh, karena ini akan menjadi membangun mental kami agar kegiatan kami itu tidak semuanya harus orientasi terhadap finansial, tapi kami tetap sama teman-teman itu punya prinsip, kalau ingin jualan silahkan, tapi jualah karya, jangan menjual hal-hal yang tidak berbentuk karya. Entah karya itu melalui kerajinan yang sudah dikembangkan oleh masyarakat sini, entah itu karya batik yang sudah, kami tidak punya bayangan batik itu, ternyata kami ada gitu, itu karya. Kemudian pengelolaan air, kemudian ada kopi gitu kan, kemudian ada digital, itu bagi kami adalah karya. Kami ingin transaksionalnya adalah karya, termasuk berkebun, tari dan lain sebagainya, kesenian, kebudayaan, pelestarian dan pengembalian lagi budaya-budaya yang pernah ada dengan konsep yang lebih sederhana, yang mudah diterima dan dicerna, kemudian diterjemahkan oleh generasi kita. Mungkin sederhana itu, kalau saya menganggapnya sederhana, karena kami belajar dan melaksanakan itu atas persoalan dan perilaku yang ada di sini. Jadi kami tidak mengadopsi dari apapun, guys. Karena mengadopsi kan lebih berat ya. Jadi, ya. Dan ini keberhasilan Mas Widi luar biasa. Ini tidak gampang ini berat, dirawat oleh banyak orang. IDD dan proses yang dilalui sekian lamanya itu luar biasa. Ya, maka tidak heran kalau Kampung Batara itu dikenal di mana-mana, tidak hanya di Banyuwangi, karena kegiatannya sudah banyak nilai plusnya, kira-kira gitu. Harapan Mas ke depan, Mas, dengan apa yang menjadi ide dan Mas Widi sebagai pendiri dari Kampung Batara ini ke depannya, harapannya seperti apa, Mas? Harapannya sih ya sederhana juga mungkin ya. Harapannya karena ini adalah peristiwa yang terjadi di lingkungan kita, sehingga sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja, apalagi yang memiliki intelektualitas dan dasar akademis yang tinggi gitu kan. Akan tetapi yaitu tadi tantangannya tentu di persoalan di persoalan bagaimana kita membranding pendidikan itu, apakah ke arah pengabdian atau ke arah penghasilan. Apakah pengabdian tidak menghasilkan? Harusnya menghasilkan kalau kita orientasinya ke sana. Tetapi kalau kan selama ini kan tidak pernah ada pendidikan yang memberikan ruang, ayo bangun sesuatu yang bersifat minat bakatnya, persoalan yang ada. Tetapi kami kan pendidikan kan diarahkan menjadi buruh ya, menjadi buruh dengan jadi buruh di sini. Sementara ketika jadi buruh kita tahulah bahwa dampaknya kita akan meninggalkan kampung.
ketika kita sudah tidak mengenal kampung, kita akan menjual dan bahkan menggusur. Kita tahu bahwa yang menjadi penggusur atau yang menghilangkan wilayah-wilayah itu kan bukan orang yang tanda kutip yang tidak punya ijazah, tapi mereka yang punya pengalaman, gitu kan. Nah itu harapannya itu. Ketika kelola kampung, saya rasa itu bisa menjadi bagian dari pengabdian terhadap satu bangsa. Tapi ketika kita orientasinya adalah menjadi menjadi bagian dari korporasi, dan tidak salah, tetapi setidaknya otak, pikiran dan keilmuan kita silahkan disisihkan di kampung, karena itu lebih membutuhkan. Harapannya itu bisa dilakukan oleh siapa saja, mahasiswa, anak-anak muda, terutama anak muda ya. Saya rasa seperti itu ya. Itu bisa dilakukan, tidak ada yang istimewa, tidak ada rencana jangka pendek aja. Kita ngalir aja, gitu ya mungkin. Luar biasa. Terima kasih waktunya Mas Widi. Nanti mungkin waktu bisa kita sambung lagi karena waktunya terbatas. Sekali lagi terima kasih, jaga kesehatan, tetap semangat, dan harapan-harapan itu tetap terwujud dengan baik dan manfaat banyak orang. Terima kasih, saya tinggalkan ke studio.